Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 turun ke gelanggang pertarungan. Siapakah yang akan menang? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Tiga sosok tubuh berkelebat di kegelapan. Pendekar 212 terpaksa hentikan pengejarannya. Hah? Demikian pula Jagat Kaung. Gerakannya tertahan oleh hadangan tiga orang tak dikenal. Ini membuat Parangas lolos dan lenyap bersama gadis boyongannya. Sialan, kalian siapa? Bentak Wiro pada tiga orang yang menghadang di hadapannya. Kegelapan malam membuatnya tak dapat mengenali wajah mereka. Sewaktu ketiga orang ini melangkah mendekati guru murid Eyang Sinto Geneng ini mengenal mereka. Kerak-kerak neraka, malam yang kalian janjikan masih 2 hari di muka. Apakah kalian datang sebelum waktunya? Karena sudah tak sabar lagi untuk mampus. Dua orang di depan Wiro mendengus. Yang satu lagi rangkapan tangan di muka dada. Malam terang bulan terlalu indah bagi kematian pendekar 212. Kami memutuskan untuk mengambil nyawamu pada malam mendung gelap ini. Apakah sudah siap untuk mampus? Hehehe, Waro Grimbil. Rupanya nyalimu telah dipompa hingga menggembung besar. Apakah kedua sikutmu sudah sembuh? Dan kau nenek kontet Muning Koengi yang dulu melarikan diri, apakah datang kemari karena mengandalkan kambratmu yang berkepala botak itu? Apa sih botak ini, sobat atau gendakmu? Wiro menuding pada laki-laki berkepala botak yang tegak di samping Muning Koengi hingga manusia ini kertakan rahang menahan marah. Dia mengerling pada orang tua di samping Wiro. Si botak ini telah mendengar kehebatan Wiro dari Muning Koengi, tapi justru saat itu dia memandang rendah terhadap Wiro. Sebaliknya, menganggap kakek itulah yang harus diperhatikan. Pemelesetan doganya inilah yang justru bakal membuat dirinya celaka. Jadi, kalian bertiga datang kemari untuk melanjutkan perhitungan tempo hari. Baguslah, kalian maju bertiga atau sendiri-sendiri. Debah, maki Waro Grimbil, bekas kepala rampok hutan Walu. Dicabutnya 2 golok besar dari pinggang, lalu memberi isyarat pada Muning Koengi alias iblis pisau terbang. Tring! Nenek kata ini ganti memberi tanda pada si botak di sampingnya. Ketiga orang ini kemudian dengan serentak menerjang ke arah Wiro. Serbu! Jagat Kaung yang merasa berhutang nyawa lantas ikut terjun dalam pertempuran seraya berkata, "Orang muda, aku bantu kau." Grimbil, kau berdua kakakmu hadapi kakek-kakek busuk ini. Aku biar melayani pemuda sampah ini yang katamu tinggi ilmunya. Sebenarnya si botak merasa gentar menghadapi Jagat Kaung. Karena
itu sengaja disuruhnya kedua kakak beradik itu mengeroyok si kakek. Wiro yang diduganya tidak memiliki kepandaian apa-apa akan dilayaninya seorang diri. Warog Grimbil dan Munik Kuengi yang telah pernah dihajar pendekar 212 tentu saja merasa gembira, karena dengan demikian mereka akan terhindar dari malapetaka. Monyet botak, ejek Wiro. Sebutkan dulu namamu, supaya aku tidak sungkan-sungkan menghadapimu. Bocah ingusan, mulutnya sombong, tapi biarlah, nanti akan kurobek. Sambil menuding dadanya, si botak ini meneruskan. Jika ingin tahu, aku inilah manusianya yang bernama Lembu Sura yang bergelar Maut Tangan 8. Wiro tertawa gelak-gelak. Bangsat, kenapa kau tertawa? Bentak si botak. Namamu seperti nama binatang. Gelarmu tangan 8. Tapi mengapa kulihat tanganmu cuma 2? Kalau namamu lembu, sepantasnya gelarmu maut kaki 4 lah. Marahlah Lembu Sura diejek demikian. Seumur hidup, baru kali ini dia menerima penghinaan seperti itu. Dia menejang ke muka. Kedua tangannya bergerak cepat dan tampaknya betul-betul seperti berubah jadi sebanyak 8 buah dan kesemuanya menyerbu ke arah Wiro Sableng. Karena tidak tahu lengan mana yang asli dan mana yang hanya bayangan belaka, Wiro tak mau bertindak gegabah. Serangan lawan disambutnya dengan jurus kipas sakti terbuka. Kedua lengannya dipentang ke atas. Sesaat kemudian terdengar pekik si maut tangan 8. Kedua tangannya beradu keras dengan tangan Wiro. Salah satu tulang lengannya patah, sedang lengan yang lain menggembung merah kulitnya. Wiro sendiri merasakan kedua lengannya panas dan perih. Sekalipun memiliki ilmu kepandaian yang tidak rendah, tetapi pada dasarnya si botak berjuluk Maut Tangan 8 ini adalah jenis manusia berhati pengecut. Mendapat celaka pada jurus pertama telah membuat nyalinya lumer. Grimbil, Kuengi, maaf saja, aku masih ada urusan lain yang lebih penting untuk diselesaikan. Aku betul-betul menyesal ikut kalian kemari. Selesai berkata begitu, Lembu Sura cepat-cepat putar tubuh dan larikan diri dari tempat itu. Wiro tak berniat mengejar, karena antara dia dengan si botak itu sebenarnya tak ada silang sengketa apa-apa. Kini dia hanya berdiri memperhatikan jagat kaung yang dikeroyok oleh Warog Grimbil dan Munik Kuengi. Pada saat Lembu Sura melarikan diri, Warog Grimbil masih sempat melemparkan caci maki pada si botak itu. Dasar botak, pengecut. 3 jurus pertama, meskipun mengandalkan tangan kosong jagat kaung, masih sanggup mengimbangi 2 lawan. Namun ketika Munik Kuengi mulai melancarkan serangan-serangan pisau terbang, sedang Warog Grimbil menggempur dengan sepasang golok besarnya, mau tak mau orang tua itu jadi tertekan juga. Ini membuat jagat kaung jadi jengkel. Manusia-manusia sialan, kalau tidak, karena kalian tentu murid barat itu tidak akan lolos. Warog Grimbil dan Munik Kuengi balas menjawab dengan tawa mengejek. Memakilah sepuasmu sebelum roh busukmu meninggalkan tubuh peyatmu, teriak Warog Grimbil. Sombong, kau yang lebih dulu pergi ke neraka, saut jagat kaung. Lalu dari salah satu tangannya menyambar selarik sinar menyala merah. Grimbil, awas! Teriak Munik Kuengi memperingatkan. Tapi sang adik berada dalam keadaan yang sulit untuk mengelak. Kemudian terdengar pekik Warog Grimbil. Tubuhnya yang katai terguling hangus laksana dipanggang. Tentu saja nyawanya tak tertolong lagi. Bangsa, rasakan pembalasanku, bentak Munik Kuengi.
Bentak Muning Koengi marah meluap melihat kematian adiknya mengenaskan begitu rupa. Selusin pisau terbang dilemparkan ke arah jagat kaung. Tetapi sekali lagi sinar merah berkilat. Selusin pisau terbang runtuh ke tanah. Ketika orang tua itu hendak susul dengan pukulan kedua, Wiro Sableng cepat berseru, "Kakek, yang satu ini adalah bagianku. Tahan, jurus kematiannya harus di tanganku." Tiba-tiba terdengar suara lantang. Sesosok tubuh melompat dari kegelapan. Terdengar derus sisiuran angin. Si Katai Muning Koengi yang bingung karena berturut-turut ada 3 manusia yang inginkan jiwanya jadi gugup waktu mengelak. Sebilah pedang tajam berkelebat menyambar lehernya. Tras! Terdengar suara seperti kambing disembelih dari tenggorokan perempuan bergerak iblis pisau terbang itu. Darah menyembur dari lehernya yang hampir putus. Nenek kata ini bersungkur ke tanah, mati di situ juga tanpa mengetahui siapa manusia yang telah membunuhnya. Seorang lelaki muda berwajah liar tetapi lusuh, berdiri termangu memandangi mayat Muning Koengi. "Siapa dia?" tanya jagat kaung pada Wiro Sableng. "Sanjaya, perwira muda kerajaan. Antara mereka memang ada dendam kesumat lama. Memang pantas nenek rongsokan itu mati di tangannya. Dia tengah menjalankan tugas kerajaan." Sanjaya melangkah ke arah Wiro seraya menyarungkan pedangnya. "Kita jumpa lagi sobatku," kata perwira muda itu. Apakah Sanjaya akan bergabung dengan Wiro dan kakek jagat kaung? Sanjaya melangkah ke arah Wiro seraya menyarungkan pedangnya. "Kita jumpa lagi sobatku," kata perwira muda itu. Aku senang bertemu denganmu lagi Sanjaya." Wiro lalu memperkenalkan Sanjaya pada jagat kaung. "Wajahmu, kulihat mendung, tubuhmu lebih kurus. Agaknya ada sesuatu ganjalan dalam dirimu Sanjaya," tanya Wiro pula. Sanjaya menghela napas panjang lalu mengangguk. "Kesulitan besar Wiro, rasanya tak sanggup kupikul lebih lama." "Kami adalah sahabatmu," kata jagat kaung. "Jika kau mau mengatakan kesulitanmu itu, mungkin kami bisa membantu." Lama Sanjaya berdiam diri, baru menjawab, "2 minggu lalu, aku kembali ke Gunung Selamat. Apa yang kutemui di sana benar-benar mengejutkan. Mayat guruku yang tinggal tengkorak utuh hanya digumpali daging rusak di sana-sini. Kutemui menggeletak di semak belukar. Tulang-tulangnya hangus hitam. Apa yang terjadi tidak ku ketahui. Wulandari, adik seperguruanku, juga merupakan tunanganku, tak ada di situ. Seluruh puncak Gunung Selamat kuselidiki. Wulandari tetap tak kujumpai. Akhirnya aku turun gunung. Di satu tempat kudengar suara tangis perempuan memilukan hati. Ketika ku datangi, ternyata Wulandari. Aku terkejut sekali melihat keadaannya. Pakaiannya kotor dan robek-robek. Matanya merah bengkak karena terlalu banyak menangis. Dia menjerit pada detik melihatku. Dia seperti orang yang ketakutan lalu melarikan diri. Di satu tempat, aku berhasil mengejarnya. Dan pada saat itulah baru kulihat dengan jelas perutnya. Menggembung besar, mengandung. Tapi yang paling menyedihkan ialah ketika aku ketahui bahwa Wulandari tidak lagi sehat otaknya. Kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang tertawa. Sulit sekali. Dia menyebut-nyebut pembunuhan atas diri Eyang Wulur Pamenang.
menyebut seseorang tak kukenal bernama Handaka. Lalu soal pengusiran dan anak haram yang dikandungnya. Aku coba mempelajari semua keterangan dari keadaan dirinya itu, namun tetap sulit mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Kemudian Ulan berteriak-teriak dan lari. Kali ini aku tak dapat mengejarnya. Menurutku, satu-satunya orang yang bisa memberi keterangan adalah yang bernama Handaka yang disebut-sebut Ulan itu. Aku berusaha melakukan penyelidikan, tapi sia-sia belaka. Mau pecah rasanya kepalaku dan mau gila rasanya otak ini. Lama kesunyian mencekam di tempat itu setelah Sanjaya mengakhiri kisahnya. Ketika Jagat Kawung mengangkat kepala, dilihatnya sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng memandang lekat-lekat kepadanya. Orang tua ini segera maklum apa arti pandangan ini. "Wiro, kau jelaskan semuanya pada Sanjaya," kata Jagat Kawung perlahan. Wiro berpaling pada Sanjaya. Ketahuilah, orang bernama Handaka itu adalah orang yang juga tengah kami kejar. Barusan saja dia berada di sini, tetapi berhasil meloloskan diri." "Lolos? Kemana dia melarikan diri? Aku harus mengejarnya dan minta keterangan," kata Sanjaya. "Sabar Pewira, sabar. Aku sudah meletakkan jabatan. Aku bukan perwira kerajaan lagi. Jangan panggil aku dengan sebutan itu, Wiro." Wiro manggut-manggut dan meneruskan keterangannya. Handaka adalah salah satu saja dari sekian banyak nama palsu yang dipakai orang itu. Nama aslinya ialah Warangas. Dia pernah memakai nama di Pasinghara. Muncul dengan nama Handaka atau Prana dan sebagainya. Dia bukan manusia baik-baik. Kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan paling terkutuk. Merusak kehormatan setiap perempuan cantik yang ditemuinya dengan berbagai cara dan akal. Tak peduli apakah perempuan itu istri orang, apalagi masih gadis. Kalau begitu, tunangan Wulandari telah dirusak kehormatannya oleh pemuda itu, hamil dan rusak jiwa serta pikirannya. Mungkin sahabatku, mungkin sekali. Mungkin pula dia juga yang telah membunuh gurumu. Itu masih harus kita selidiki. Wiro lalu menerangkan peristiwa di kedai Pak Tanu. Dia memiliki sebuah senjata dahsyat, yaitu sebuah kipas sakti berwarna hitam. Karena itu, dia dijuluki hidung belang berkipas sakti. Sesaat Wiro terdiam, lalu meneruskan. Adalah satu kenyataan pahit dan pasti mengejutkanmu. Wiro tak meneruskan, melirik dulu pada Jagat Kawung. Orang tua ini mengerti dan berkata, "Teruskan kalimatmu, Wiro. Tak ada yang perlu dirahasiakan." Satu kenyataan pahit bahwa Handaka itu bukan lain adalah murid orang tua ini sendiri. "Apa?" Suara Sanjaya seperti geledek. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera cabut pedangnya. Tring! "Jadi dia muridmu? Kalau begitu, kau pantas kau cincang lebih dulu." Tangan Sanjaya yang memegang pedang bergerak. Jagat Kawung hanya tundukkan kepala seolah-olah menyerah pasrah untuk dibunuh saat itu juga. Tetapi Wiro Sableng cepat memegang lengan bekas perwira kerajaan itu dan berkata, "Sabar sobatku, jangan kalah pembabi buta. Jika kau punya dendam terhadap muridnya adalah tolol membalaskan sakit hati pada gurunya yang juga pernah mencari-carinya untuk menjatuhkan hukuman." Kata-kata Wiro itu mengendurkan kemarahan Sanjaya. Dengan tangan bergetar dan muka keringatan, disarungkannya pedangnya kembali. Kemudian didengarnya Jagat Kawung berkata, "Biarkan dulu aku terus hidup untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap murid murtad itu. Kelak
Jika dia sudah kusingkirkan dari dunia ini, aku pasrah menerima kematian di tanganmu. Memang terlalu memalukan untuk hidup lebih lama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sanjaya kemudian. Sunyi sejenak. Apalagi saya mencari keparat bernama Warangas itu, saut Jagat Kaum. Di dalam yang gelap, ketiga orang itu segera meninggalkan tempat itu. Kuda coklat itu dipacunya secepat-cepatnya menuju pantai selatan. Tiba-tiba, si penunggang mendadak sontak tarik tali kekang dan berhenti memasang telinga. Lapat-lapat di kejauhan terdengar suara orang menangis, suara tangis perempuan. Demikian memilukan suara tangis itu hingga penunggang kuda ini turun dari kudanya dan melangkah ke jurusan datangnya suara tangis tersebut. Tak berapa lama kemudian, dari balik semak belukar dilihatnya seorang perempuan duduk menyelepok di tanah. Pakainya rombeng dan kotor, rambutnya yang panjang tergerai aut-autan. Dia tak dapat melihat jelas wajah perempuan ini karena ditutupi dengan kedua telapak tangannya. Yang lebih menarik perhatian lelaki ini ialah kenyataan bahwa perempuan yang menangis itu berperut besar alias sedang hamil. Paling tidak 6 bulan. Paling tidak hamil 6 bulan. Tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Perempuan itu berdiri dan mencabut sebilah pedang. Tring! Kini lelaki itu dapat melihat wajah perempuan itu. Cantik. Debu kotor tidak dapat menyembunyikan kecantikannya. Sepasang matanya tampak merah dan beringas berputar-putar. Mendadak, dia menjerit keras. Pedang di tangannya disabatkan kian kemari merambas pohon-pohon dan semak belukar di sekelilingnya. Siapakah pemuda itu dan siapa pula gadis yang menangis itu? Tring! Perempuan itu berdiri dan mencabut sebilah pedang. Kini lelaki itu dapat melihat wajah perempuan itu. Cantik. Debu kotor tidak dapat menyembunyikan kecantikannya. Sepasang matanya tampak merah dan beringas berputar-putar. Mendadak, dia menjerit keras. Pedang di tangannya disabatkan kian kemari, merambas pohon-pohon dan semak belukar di sekelilingnya. Mampuslah kau Handaka. Mampus. Kau mesti mampus. Hah? Perempuan gila. Di sisi laki itu mengintip. Bunting dan gila. Kasihan. Kenapa dia jadi begitu? Saat kemudian dilihatnya perempuan itu lari ke arah pantai sambil terus berteriak-teriak dan menyabatkan pedangnya kian kemari. Mula-mula dikiranya perempuan itu hendak menceburkan diri ke dalam laut, tapi ternyata terus lari sepanjang tepi pasir ke arah timur. Karena jurusan larinya perempuan itu kebetulan sama dengan arah yang hendak ditujunya, cepat-cepat dia kembali ke kudanya dan membututi dari kejauhan. Siapakah adanya penunggang kuda yang bertubuh kekar dan berkumis melintang ini? Dia bukan lain adalah Suramanik, bekas kepala pengawal Kadipaten Gombong yang terpaksa melepaskan jabatannya secara menyakitkan hati gara-gara dipasing arah, yaitu sebagaimana yang telah dituturkan pada permulaan kisah. Sejak meninggalkan Gombong, sejak itu pula tertanam dendam kesuma terhadap dipasing arah. Melakukan pembalasan berarti harus memiliki ilmu yang lebih tangguh. Ini disadari sepenuhnya oleh bekas kepala pengawal itu. Maka setelah hampir 1,5 bulan berkelana kian kemari, akhirnya dia dapat juga berguru pada seorang tokoh silat tak terkenal di timur. Meski tak terkenal dalam dunia persilatan, namun ilmu yang dipelajari Suramanik dari orang tersebut cukup tinggi.
setahun lebih menuntut kepandaian, maka Suramanik merasa sudah cukup dan minta diri pada gurunya guna mencari di Pasingara. Ternyata pemuda itu tidak ada lagi di Kadipaten Gombong. Peristiwa yang menimpa Adipati Kebo Panaran yang diceritakan orang padanya benar-benar mengejutkan Suramanik. Ternyata di Pasingara adalah pendekar bejat terkutuk yang bergelar Hidung Belang Berkipas Sakti. Dari keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh Suramanik, akhirnya ia mengetahui bahwa musuhnya itu tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, tetapi sering berada di sebuah goa di teluk yang tenang di pantai selatan. Maka Suramanik segera menuju ke tempat itu. Dalam perjalanan ke selatan inilah ia bertemu dengan perempuan gila yang sedang hamil dan bukan lain adalah Wulandari. Selain membututi Wulandari dari belakang, Suramanik melihat 3 buah titik hitam bergerak cepat di samping bukit tandus sebelah kirinya. Makin lama, 3 titik itu makin besar, tanda makin dekat dan menuju ke jurusannya. Ternyata 3 titik tadi adalah 3 orang yang tengah berlari cepat. Kira-kira 20 tombak dari Suramanik, ketiga orang itu berpencar. Jelas bahwa ketiga orang tak dikenal itu sengaja mengurungnya. "Berhenti!" Satu bentakan mengumandang. Suramanik tarik tali kekang kuda. Dia tahu kalau 3 orang itu memiliki ilmu lari cepat, berarti mereka bukan orang sembarangan. Dari atas punggung kudanya diperhatikan ketiganya. Yang pertama, seorang pemuda berpakaian putih berambut gondrong. Yang kedua, seorang kakek-kakek, dan yang terakhir, seorang lelaki muda berwajah gagah tapi pucat. Di atas punggung kudanya, Suramanik menunggu dengan sikap waspada. Bukan dia," kata pemuda berambut gondrong. "Ya, memang bukan dia," menyauti si kakek. "Kalian bertiga siapa? Dan ada keperluan apa menyuruhku berhenti?" bertanya Suramanik. "Harap maafkan," jawab pemuda bermuka agak pucat. "Dia adalah Sanjaya. Kami kira kau adalah orang yang tengah kami cari. Dapatkah kau menerangkan apakah Teluk Segara Anakan masih jauh dari sini?" Suramanik memandang ketiga orang itu ganti berganti baru menjawab. "Kira-kira sepenanakan nasi lagi. Aku pun tengah menuju ke sana." Sanjaya berpaling pada 2 kawannya, yaitu Wiro Sableng dan Jagat Kaung, lalu bertanya pada Suramanik, "Apakah kau tinggal di sana?" Suramanik menggeleng. "Seperti kalian, aku pun tengah mencari seseorang." Mencari seseorang? Boleh aku tanya, siapa nama orang yang kau cari itu?" Yang bertanya adalah Jagat Kaung. Sesaat Suramanik merasa bimbang, namun akhirnya menjawab juga. "Orang itu memiliki beberapa nama, tak tahu mana yang asli. Di antaranya yang ku ketahui ialah di Pasingara dan Handaka." "Kalau begitu, kita mencari orang yang sama," kata Sanjaya. "Urusan apa sampai kau mencari orang itu?" Kembali Jagat Kaung ajukan pertanyaan. "Bangsat itulah yang menyebabkan aku kehilangan jabatan sebagai kepala pengawal di Kadipaten Gombong sekitar 1 tahun silam. Kudapat keterangan dia melarikan istri Adipati Kebo Panaran dan membunuh Adipati itu." Jagat Kaung menghela napas panjang. Dia memandang ke laut dan berkata, "Mari kita cepat-cepat meneruskan perjalanan." "Tunggu dulu." Kini Suramanik yang menahan. "Ada satu kejadian yang perlu kuterangkan pada kalian. Mungkin ada gunanya. Ketika kalian hadang aku, sebenarnya aku tengah membututi seorang perempuan muda berotak miring yang lari ke jurusan sana." Dada Sanjaya bersesak.
Parasnya berubah. Apakah perempuan itu sedang hamil? Tanya Sanjaya. Ya, bagaimana kau bisa tahu? Suramanik agak heran. Pasti Wulandari, pasti, desis Sanjaya. Tanpa tunggu lebih lama, dia segera berkelebat meninggalkan tempat itu disusul oleh Jagat Kaum dan Wiro Sableng, serta Suramanik yang menunggangi kuda. Berlari selama kira-kira sepenakan nasi, sampailah keempat orang itu ke tempat yang dituju, yaitu Teluk Segara Anakan. Suasana tampak tenang. Ombak bergulung-gulung dari tengah laut menuju ke pantai dan memecah teratur di pasir di antara batu-batu karang yang banyak bertebaran di sana-sini. Inilah Teluk Segara Anakan. Di Pasingara, sering datang ke sebuah goa yang terdapat di sekitar sini. Suramanik berkata. Kita cari goa itu sekarang juga, kata Sanjaya tidak sabaran. Tunggu dulu sobat-sobatku, ujar Wiro sambil mengangkat tangan kanannya. Aku mendengar suara lelaki tertawa mengekeh, diseling suara jeritan-jeritan perempuan. Semua orang memandang pada Wiro. Tak satu pun di antara mereka mendengar suara-suara yang dikatakan Pendekar 212 itu. Ini merupakan satu pertanda bagaimana jauh lebih tajamnya pendengaran murid Eyang Sintu Gendeng itu. Semua orang memasang telinga. Sesaat kemudian Jagat Kaum berkata, betul, suara itu aku kenal benar. Yang tertawa adalah si keparat murtad. Datangnya dari balik gundukan batu karang besar di sebelah sana. Mari. Keempat orang itu dengan cepat segera menuju ke jurusan batu karang yang menjulang di sebelah barat teluk. Semakin dekat ke sana, semakin jelas suara tawa mengekeh serta jeritan perempuan. Mampuslah kau Handaka. Itu sampai di balik batu karang, keempat manusia itu disambut oleh satu pemandangan luar biasa. Seorang perempuan berambut panjang tergerai acak-acakan dan berperut besar hamil dengan pedang di tangan menempur membabi buta seorang lelaki muda. Benarkah itu Wulandari seperti yang diduga Sanjaya? Sesaat kemudian, Jagat Kaum berkata, betul, suara itu aku kenal benar. Yang tertawa adalah si keparat murtad. Datangnya dari balik gundukan batu karang besar di sebelah sana. Mari. Keempat orang itu dengan cepat segera menuju ke jurusan batu karang yang menjulang di sebelah barat teluk. Semakin dekat ke sana, semakin jelas terdengar suara tawa mengekeh serta jeritan perempuan. Mampuslah kau Handaka. Begitu sampai di balik batu karang, keempat manusia itu disambut oleh satu pemandangan luar biasa. Seorang perempuan berambut panjang, tergerai acak-acakan, dan berperut hamil besar dengan pedang di tangan menempur membabi buta seorang lelaki muda. Yang perempuan ternyata adalah Wulandari, tunangan Sanjaya, sedang yang lelaki bukan lain adalah Warangas alias Dipasingara alias Handaka alias Prana dan banyak alias lainnya. Perkelahian terjadi di depan sebuah goa. Di mulut goa tegak seorang gadis berkulit hitam manis dalam keadaan tubuh setengah telanjang ikut menyaksikan jalannya pertempuran dengan tegang. Perempuan hitam manis ini adalah Sri Wening, anak gadis Pak Tanu yang telah diculik dan disekap Warangas di goa itu sejak seminggu lalu. Ketika Wulandari sampai ke goa itu, Warangas tengah menggeluti tubuh Sri Wening. Meskipun otaknya miring, namun serangan pedang Wulandari bukan serangan sembarangan dan amat berbahaya. Akan tetapi, Warangas menyambuti dengan ganda tertawa dan andalkan tangan kosong. Sebentar-sebentar, tangannya merobek pakaian lusuh dan kotor yang melekat di tubuh Wulandari hingga lambat laun
Perempuan muda yang malang ini hampir berada dalam keadaan telanjang. Perutnya yang buncit dan urat-urat membiru jelas kelihatan. Sanjaya tidak dapat menahan luapan amarahnya lagi. Dihunusnya pedang lalu menghambur memasuki kalangan pertempuran. Manusia Dajjal terkutuk. Hari ini jangan harap kau bakal bisa lolos dari kematian. Warangas terkesiap kaget melihat kemunculan Sanjaya yang tidak dikenalnya itu. Lebih kaget lagi ketika di seberang sana dilihatnya pula Suramanik, Jagat Kawung dan Wiro Sableng. Wulandari yang tengah mengamuk dengan pedang di tangan ketika melihat Sanjaya menjerit keras dan lari ke balik gundukan batu karang rendah. Di situ dia menangis dan berteriak-teriak tak karuan. Karena tidak merasa punya silang sengketa dengan Sanjaya, heranlah Warangas ketika Sanjaya menyerbunya dengan serangan-serangan gencar. Dia tak punya kesempatan untuk tanya ini itu dan terpaksa harus kerahkan kepandaian untuk menghindari sambaran-sambaran pedang lawan. Dalam pada itu, dilihatnya Suramanik telah turun dari kudanya dan langsung masuk ke kalangan pertempuran dengan sebilah golok besar di tangan. Suramanik, biar aku sendiri yang akan mencincang manusia terkutuk ini, teriak Sanjaya. Dia ingin melampiaskan dendam kesumatnya seorang diri. Hei, aku juga punya hak untuk membelah batok kepalanya, Sanjaya, tukas Suramanik. Akulah yang paling berhak untuk mematahkan batang lehernya. Yang berteriak kali ini adalah si kakek Jagat Kawung dan serentak dengan itu dia menyerbu dengan tangan kosong, menghantamkan pukulan baja merah. Mendapat 3 serangan yang hebat luar biasa ini, Warangas menyingkir 1 tombak ke samping lalu melompat tinggi ke udara. Ketika masih mengapung di atas, pemuda hidung belang ini cepat keluarkan senjatanya yang amat diandalkan, yakni kipas pemusnah raga. Lekas menyingkir, seru Wiro Sableng ketika dilihatnya kipas hitam di tangan Warangas terkembang. Wiro yang berada sekitar 16 langkah dari kalangan pertempuran segera lepaskan pukulan Dewa Topan menggusur gunung untuk menangkis sinar hitam kipas hitam. Sinar hitam kipas sakti dan guna memberi kesempatan pada Jagat Kawung, Suramanik serta Sanjaya menyingkir. Jika kalian bertiga bertengkar untuk saling dapat membantai manusia bejat ini, biar aku saja mewakili kalian semua. Bagaimanapun, mengkeroyok adalah tindakan yang tidak terpuji, kata Wiro sambil bersiap dengan pukulan berikutnya. Bagi manusia puntung neraka macam dia, tak perlu memakai segala tata cara persilatan. Yang penting, dia mesti mampus, teriak Sanjaya. Lalu pemuda ini melompat ke udara seraya kiblatkan pedangnya. Sinar hitam menggebu-gebu memaksa Sanjaya menyingkir jauh-jauh. Dari samping kiri, kembali Jagat Kawung mengirimkan pukulan baja merah, sedang Suramanik begitu dilihatnya lawan menjejakkan kaki di tanah, cepat-cepat menyerbu dengan golok besarnya. Bangsat pengkeroyok, mampuslah kalian semua, teriak Warangas marah dan kalap melihat serangan yang datang tiada henti. Kipasnya dikembangkan lebih lebar lalu diputar dalam bentuk lingkaran. Sinar hitam menderu ke seluruh penjuru, menyapu dahsyat laksana topan prahara. Di mulut goa terdengar jeritan Sriwening ketika sinar hitam itu menyambarnya, membantingkan tubuhnya yang hangus tak bernyawa lagi ke dinding goa. Wiro leletkan lidah. Ketika sinar hitam itu berkelebat ke arahnya, Wuri Sinto Gendeng ini menangkis dengan pukulan Dewa Topan menggusur gunung, sedang tangan kanannya melancarkan pukulan sinar matahari. Warangas merasakan tubuhnya laksana disambar angin puting beliung. Sinar hitam yang menggebu dari kipas saktinya musnah. Sebelum dia sempat mengimbangi diri dan membetulkan kuda-kuda kedua kakinya, pukulan sinar matahari telah menyambar kipas saktinya hingga senjata itu hancur berantakan.
Puh. Para Warangas sepucat kain kafan, tangkuknya sedingin salju. Tanpa senjata di tangan, menghadapi 4 lawan berkepandaian tinggi seperti itu membuat nyalinya meleleh. Maut telah di ambang pintu. Tanpa tunggu lebih lama, Warangas melompat dan tidak menduga kalau di balik batu karang itu justru ada Wulandari. Sebelum dia sempat bergerak untuk terus melarikan diri, mendadak dirasakannya sambaran angin. Seolah-olah bumi yang dipijaknya roboh. Begitulah tubuh Warangas terbanting ke pasir ketika 2 kakinya sebatas betis buntung disambar pedang Wulandari. Pemuda hidung belang itu menjerit setinggi langit. "Ah!" Tubuhnya terguling ke bawah. Dia menjerit lagi ketika dari kiri kanan Suramanik dan Sanjaya berserebut cepat menghantamkan golok dan pedang masing-masing ke tubuhnya. Cas, cas. Pedang di tangan Sanjaya membabat robek dada Warangas dan golok di tangan Suramanik membabat putus lengan kirinya sampai ke bahu. "Cukup, sekarang giliranku orang-orang muda," terdengar suara Jagat Kaung. Tubuhnya berkelebat cepat, tangannya menjabak rambut Warangas. Namun sebelum dia sempat memuntir kepala muridnya yang murtad itu, satu sinar putih menderu dari samping dan ceras. Kepala Warangas terpisah dari badannya. Lehernya putus dibabat pedang Wulandari. Darah menyembur. Wulandari menjerit histeris dan lari ke arah laut. "Ah! Aku terlambat. Aku terlambat." Desis Jagat Kaung menyesali diri. Sekali dia meremas, maka hancurlah kepala Warangas. Terus. Ketika melihat Wulandari lari ke arah laut, Sanjaya cepat mengejar. Dia tahu apa yang bakal dilakukan bekas tunangannya itu dan segera menyergapnya. "Lepaskan aku, lepaskan, biar aku terjun ke dalam laut," gerak Wulandari. "Tenang Wulan, sadarlah. Kenapa kau mau mati dengan cara sesat, bunuh diri?" "Aku memang sudah sesat, lepaskan," teriak Wulandari. Dia coba meronta, melepaskan diri, tapi tak bisa. Tiba-tiba, dia ingat pada pedang berdarah yang masih tergenggam di tangannya. Cepat kilas senjata itu ditusukkan ke dadanya. "Wulan, jangan!" jerit Sanjaya. Tapi terlambat, pedang masuk jauh ke dada Wulandari. Tubuh perempuan itu terkulai dalam pelukan Sanjaya. "Wulan, kenapa kau lakukan ini? Aku masih mencintaimu. Kenapa kau tinggalkan aku, Wulan?" Suara Sanjaya serak menahan tangis. Air matanya membesitkan dan dadanya sesak. Di saat kematian mendatang itu, jalan pikiran Wulandari tampaknya kembali normal. "Semuanya telah kasib, kakak. Diriku terlalu kotor untuk terus hidup di dunia ini. Ampuni dosaku, kakak. Aku telah mengkhianati janji. Walau sebenarnya aku pun tetap mencintaimu. Wulan adikku." Kepala Wulandari terkulai. Wulandari hanya tinggal jasad kasar belakang kini. Jasad kasar yang telah ditancapi pedang dan dilumuri darah. Angin dari luar bertiup lembut dan sejuk. Ombak putih bergulung teratur dan memecah di depan kaki Sanjaya. Butir-butir air mata berlelehan di pipi pemuda ini. Dia berlutut, membaringkan tubuh Wulandari di pasir pantai, memeluk dan menangisinya. Dia tak tahu entah berapa lama dia berada dalam keadaan seperti itu, sampai akhirnya satu tangan memegang bahunya. Sobatku Sanjaya, Tuhan menghendaki segala sesuatunya berakhir sampai di sini, dalam cara begini rupa. Tabahkan hatimu, kuatkan iman. Akan lebih baik jika kita mulai menggali tempat peristirahatan terakhir baik untuk Wulandari. Sanjaya hanya menjawab dengan anggukan. Diangkatnya jenazah tunangannya itu. Diikuti oleh Wiro, Suramanik dan Jagat Kaung yang mendukung tubuh Wulandari ke bagian yang landai di bawah naungan batu karang. Di situ mereka mulai menggali kubur. Bila sang surya menggelincir ke barat, maka di pantai Teluk Segara Anakan kelihatan sebuah kubur.
4 orang lelaki berdiri di sekeliling kuburan itu. Tapi tanpa diketahui oleh 3 orang lainnya, salah seorang dari mereka, yaitu pendekar 212 Wiro Sableng, tahu-tahu sudah berkelebat lenyap dari tempat itu. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Hidung Belang Berkipas Sakti. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Neraka Puncak Lawu. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.